Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para kiai, para habaib, para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus kepada guru kita bersama Amunati Haji Lutfi Basri, nafa'allahu bi'uli hayati syarifah. Semoga Allah memperpanjang umur beliau, melancarkan rezeki beliau, dan memudahkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, Islam dan iman, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barakah ini dan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil. Yang keduanya tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dan kita bersalawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat seorang wanita yang mengenakan hijab syar'i? Kuno, gak ngetren. Inilah jawaban kebanyakan orang di akhir zaman seperti ini, walaupun agama mereka sendiri adalah Islam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan dari sekian banyaknya umat Islam, hanya sedikit saja, sebagian kecil saja dari mereka yang memperhatikan kewajiban masalah menutup aurat ini. Di dalam agama Islam, para wanita dimuliakan dengan cara mengenakan hijab. Jadi oleh karenanya, entah itu wanita maupun laki-laki berhak untuk mendapatkan kemuliaan, akan tapi mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Contohnya, jika wanita mendapatkan kemuliaan dengan cara mengenakan hijab, mengasuh anak, mengatur rumah tangga, maka seorang pria mendapatkan kemuliaan dengan yang pertama, jihad fisabilillah, memperebutkan sholat pada saf yang pertama di saat sholat berjamaah. Yang ketiga yakni menafkahi istri dan juga anaknya. Jadi oleh karena itulah agama Islam mengangkat tinggi derajat wanita. Tidak seperti kaum Yunani, kaum Romawi kuno ketika hal itu. Mereka menganggap bahwasanya wanita adalah warga kelas 2, warga rendahan yang tidak memiliki martabat, yang tidak memiliki kemuliaan. Sehingga para lelaki Yunani kuno dan Romawi ketika itu menghalalkan, membolehkan, memperjualbelikan wanita layaknya sebuah budak. Dikarenakan apa? Dikarenakan di mata laki-laki ketika itu para wanita hilang 3 perkara. Yakni apa? Kemuliaan, hak sipil. Yang terakhir yakni para wanita, perempuan-perempuan itu tidak berhak untuk menerima hak waris sedikitpun. Dan bagi laki-lakinya, mereka boleh halal untuk bergonta-ganti pasangan mereka sesuka hati, berselingkuh sesuka hati. Dan mereka menganggap hal ini adalah hal yang wajar. Mengapa? Dikarenakan di dalam mitologi Yunani saja, para dewa-dewa mereka juga melaksanakan hal yang sama. Yakni apa? Berselingkuh, berzina, bahkan ada yang sampai memiliki anak di luar nikah. Na'udzubillahi min. Jadi hal ini menjadi wajar di mata mereka dikarenakan apa? Dikarenakan dewa-dewa mereka juga melaksanakan hal yang sama, dan itu menjadi inspirasi, menjadi panutan bagi kaum Yunani dan Romawi kuno ketika itu. Di dalam teologi Nasrani, ma'asyiral muslimin, para wanita dianggap bertanggung jawab atas diusirnya Adam dari surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan wanita yang termakan rayuan setan, bukanlah pria. Oleh karena itulah, tidak pernah kita melihat para wanita-wanita itu dalam posisi puncak dalam melaksanakan sebuah pengajaran-pengajaran. Dikarenakan apa?
dikarenakan wanita tidak boleh mengajar laki-laki. Begitulah teks Alkitab ma'asyiral muslimin. Jadi apabila ditinjau dari peradaban ke peradaban, zaman ke zaman, generasi ke generasi, sangat menyayat hati, sangat menyedihkan sekali ma'asyiral nasib wanita ketika itu. Apabila di zaman dahulu para wanita direndahkan secara terpaksa, maka di zaman sekarang para wanita rela diri mereka direndahkan, rela diri mereka ditundukkan hanya demi sekeping emas maupun sekepok dolar, hanya dengan badan mereka sebagai modal. Jadi bukan rahasia lagi ma'asyiral muslimin apabila unsur seks adalah unsur utama, entah itu di dalam melakukan aktivitas iklan, pekerjaan, dan juga lain sebagainya. Dan tampaknya, kelihatannya ma'asyiral muslimin, sutradara mereka, teknisi marketing mereka sangatlah pintar di dalam memanfaatkan insting primitif laki-laki. Yakni apa? Pasti akan banyak yang tertarik apabila apa yang seharusnya terlindung terbuka. Dan tanpa disadari ma'asyiral muslimin, para wanita telah menghargai diri mereka tidak lebih dari pemuas kenikmatan laki-laki. Dan parahnya pula, mereka puas apabila bisa dinikmatkan oleh laki-laki, yang mana mereka itu dibayar. Ya kasarannya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya maksudnya, seperti pelacuran visual yang dibayar, dibeli hanya karena syahwat, hanya karena hawa nafsu. Contoh paling bagus, paling indah, dan paling menarik, yakni apa? Ajang kecantikan Miss Universe. Yang notabene ma'asyiral muslimin, sponsornya laki-laki, dan mayoritas penontonnya juga laki-laki. Apakah wanita suka melihatnya? Mungkin iya, tapi jelas tidak semasif laki-laki. Sekarang coba bayangkan ma'asyiral muslimin, mengapa ada Miss Universe tapi tidak ada Mr. Universe? Jawabannya jelas, dikarenakan para wanita kurang suka, tidak suka melihat para laki-laki yang hanya mengenakan celana dalam, apalagi sambil memamerkan otot-otot mereka yang aneh. Lantas apa yang membuat Miss Universe menjadi menarik? Miss Universe bisa menjadi menarik dikarenakan para laki-laki suka melihat keindahan tubuh wanita. Dan disitulah pula kesempatan bagi para laki-laki itu untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal negatif, hal-hal yang porno. Seandainya apabila akal laki-laki bisa dihubungkan ke dalam sebuah layar, maka pasti wanita itu akan begitu ngeri ma'asyiral muslimin. Dikarenakan apa? Dikarenakan kotornya pikiran laki-laki. Akan tapi apa? Para wanita itu kelewatan. Mereka menyukainya apabila tubuh mereka dikompetisikan. Jadi ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah tetap agama Islam yang mengangkat tinggi derajat, mengangkat tinggi kemuliaan wanita sampai kapanpun masanya. Entah 2 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat telah tiba, tetaplah Islam yang memuliakan wanita. Lantas, dengan apa Islam memuliakan wanita? Islam memuliakan wanita dengan cara memerintahkan kepada para wanita-wanita itu untuk mengenakan hijab secara syar'i. Tapi alih-alih zaman sekarang ma'asyiral muslimin, zaman yang sangat canggih, apa-apa harus dituntut sebuah popularitas. Para wanita itu menempatkan perkara berhijab pada hal yang salah. Para wanita itu berhijab hanya dikarenakan ingin menjadi pusat perhatian, ingin menjadi pusat stylish para orang-orang di sekitar mereka. Padahal yang perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, hijab bukanlah pelarian bagi fashionista, bagi para stylish yang tetap ingin disebut Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan hijab bukanlah fashion, dan fashion bukanlah bagian daripada hijab ma'asyiral muslimin. Meskipun itu menutup kepala dan juga dada. Yang namanya hijab syar'i ma'asyiral muslimin bukan hanya yang menutupi dada dan juga kepala, akan tetapi tidak ditambahkan aksesoris apapun, tidak menggunakan wewangian,
dan juga tidak menggunakan make up yang berlebih-lebihan. Apabila berhijab tapi masih menggunakan 3 perkara itu, maka itu menjadi hukum tabarruj ma'asyiral muslimin. Apa sih tabarruj itu? Tabarruj yakni memamerkan keindahan dan juga perhiasan. Jikalau hijab menjadi pusat perhatian kemanapun muslimah pergi, maka tujuan awal hijab tidak akan tercapai. Yakni apa? Melindungi keindahan yang tidak bisa diperlihatkan. Yakni apa? Aurat ma'asyiral muslimin. Dan di sini Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada laki-laki maupun wanita untuk tidak mengenakan pakaian syuhrah atau bisa dikatakan pakaian popularitas. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita mengenakan pakaian syuhrah atau pakaian popularitas tersebut, maka akan dihitung satu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlulah bagi kita untuk dandan ini itu dan lain sebagainya hanya untuk menuntut kecantikan kita, untuk menuntut kegantengan kita dan lain sebagainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan para muslimin dan muslimah itu telah cantik, ganteng sejak ia bersyahadat. Dan bagi muslimah, hijab menandakan keindahan yang tidak bisa diperlihatkan, yakni aurat. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, hanya akan ada satu Khadijah yang dikenal setia. Akan tetapi sampai dunia berakhir akan banyak yang mencoba merebut cinta Rasulullah SAW dalam taati perintahnya dengan mengenakan hijab. Jadi saya di sini mengajak para muslimah sekalian, kenakanlah hijab kalian tanpa neko-neko. Kenakanlah hijab, taatlah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Hijab tanpa nanti, taat tanpa tapi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.